Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak bisa di luar kasih mandi, ibu. Jangan lupa ibu. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Sekarang kita masuk ke materi atau pertemuan ke-6 dengan materi menganalisis teks negosiasi, di mana dulu di mana di materi menganalisis teks negosiasi ini ada 4 kegiatan. Dari ketiga 4 kegiatan ini, salah satunya itu sudah kita bahas, yaitu struktur teks negosiasi. Ini struktur teks negosiasi kita sudah bahas di pertemuan kedua. Saya ulangi, kita sudah bahas di pertemuan kedua. Nah, namun sebelum kita bahas yang nomor 2, karena kita akan langsung ke nomor 2, saya akan mengingatkan kembali tentang struktur teks negosiasi. Ya, meskipun sudah dibahas, videonya juga sudah ada. Oke, struktur teks negosiasi itu ada yang bersifat umum, ya. Saya perlihatkan dulu yang bersifat umum. Ini. Kelihatan di layarnya? Halo, kelihatan? Kelihatan, Pak. Jadi struktur umumnya itu orientasi, isi, penutup. Jadi saya ulangi, orientasi, isi, penutup. Namun pada pembahasan kita yang lalu itu ya, ada struktur teks negosiasi pemecahan konflik. Ya, ini strukturnya pembuka, isi, yang membedakan itu diisi. Ini sudah saya jelaskan juga. Kemudian ada struktur negosiasi kerjasama, ada pembuka, isi, penutup. Ini yang membedakan. Kalau tadi ini pemecahan konflik isinya cuma 2, penyampaian materi dan tawar-menawar. Kalau di negosiasi kerjasama, pengajuan, penawaran, persetujuan isinya. Kemudian yang ketiga adalah struktur negosiasi penjual dan pembeli. Nah, ini sama, pembuka, isi, penutup. Yang membedakan adalah isi. Permintaan, pemenuhan, penawaran, persetujuan, pembelian. Oke, itu saya hanya mengingatkan. Nah, sekarang ini di buku ada. Yang dibahas di buku itu struktur negosiasi penjual dan pembeli. Di mana tadi isinya ada orientasi, ada pengajuan, ada penawaran, pengajuan-penawaran, pengajuan-penawaran, persetujuan. Dalam arti di sini persetujuan adalah pembelian, berhasil membeli. Oke, itu ringkasan materi kita pada pertemuan struktur teks negosiasi. Nah, sekarang kita masuk kegiatan 2, yaitu menyebutkan unsur-unsur surat penawaran. Nurdin Halid, bisa dengar suara saya? Nurdin Halid. Iya, Pak. Oke, bisa dibacakan kegiatan 2? Dulu, Pak. Oke. Yang mana di sini, Pak? Langsung Awe. kegiatan 2. Menyebutkan unsur-unsur surat penawaran. Silakan Nurdin.
Nurdin hilang. Oke. Nurdin Halid mengalami gangguan audio. Saya pindah ke Agus. Agus bisa dengar suara saya? Muhammad Agus Nugraha. Iya Pak. Oke, silahkan dibaca. Iya Pak. Silahkan dibaca. Menyebutkan unsur-unsur. Kegiatan 2. Oke, silahkan. Sebutkan unsur-unsur surat penawaran. Surat penawaran dan pemesanan barang dilihat dari tujuannya, termasuk surat niaga. Surat niaga adalah surat yang digunakan dalam kegiatan perdagangan. Struktur surat niaga hampir mirip dengan surat resmi yang mencakup unsur-unsur berikut ini. Ya. 1. Kop surat. A. Nama lembaga atau instansi atau organisasi. Penulisannya menggunakan huruf besar atau kapital. B. Alamat dan kontak telepon serta website atau email jika ada. Penulisannya menggunakan huruf besar dan kecil. C. Logo lembaga atau instansi atau organisasi. 2. Nomor surat. 3. Lampiran. 4. Hal atau inti atau perihal surat tersebut ditulis seperti judul karangan. 5. Tanggal surat atau posisi di kanan sejajar dengan nomor surat. 6. Alamat penerima surat. Hindari penggunaan kata kepada. 7. Salam pembuka surat. Akhiri dengan penggunaan tanda baca, koma. 8. Tubuh surat yang terdiri atas bagian pembuka, isi atau maksud surat, dan penutup. 9. Salam penutup surat diikuti nama, jabatan, dan tanda tangan penanggung jawab surat. Oke, terima kasih Pak Agus sudah membacakan. Nah, minggu lalu juga atau pertemuan kelima kita sudah membahas tentang surat penawaran dan surat pembelian, di mana surat tersebut ada kopnya. Oke. Di antara kalian ada tidak yang memegang buku yang dipinjam di perpustakaan? Langsung ngomong saja, bilang ada kalau ada. Ada yang pinjam buku di perpustakaan tapi ada di dekatnya? Tidak ada ya? Oke. Kita periksa, ini contohnya sudah ada di. Oke, saya share. Perhatikan. Nah, yang pertama tadi di situ ada logo perusahaan. Kemudian di sini huruf besar, berarti ini salah, ya. Kemudian ada email, ada alamat. Kemudian ini kelihatan tidak di layarnya? Kelihatan ji Pak. Kelihatan toh? Oke. Kemudian apalagi tadi itu, sebenarnya saya ingat, cuma bagusnya kalau dibahas per nomor yang tadi. Ya, saya munculkan. Kita cari dulu yang pertama tadi itu adalah kop surat. Ya. Oke. Kop surat ada. Kelihatan kop suratnya? Halo? Tidak ya? Kelihatan? Halo, kelihatan? Kelihatan. Oke. Jadi yang pertama tadi itu kop surat. Kemudian nama lembaga, instansi, organisasi, penulisannya menggunakan huruf besar atau kapital. Ya. Perhatikan. Masih kelihatan suratnya? Tidak Pak. Tidak ya? Sekarang kelihatan tidak? Tidak ada Pak. Kelihatan Pak. Oke. Nah, ini harusnya huruf besar. Nah, sekarang saya pindah lagi. Tunggu dulu, saya tutup ini biar gampang bolak-baliknya.
Oke. Kemudian nama lembaga, saya ulangi, A, nama lembaga, instansi, organisasi, penulisannya menggunakan huruf kapital. Nah, di sini Lasisan tidak menggunakan huruf kapital, berarti salah. Kemudian alamat dan kontak telepon. Ada tidak kontak teleponnya? Alamat ada, website ada, email ada, kontak teleponnya tidak ada. Harusnya itu ada supaya gampang dihubungi. Logo ada. Kelihatan suratnya? Logonya? Kelihatan. Oke. Kemudian nomor surat. Ada tidak nomor suratnya? Ada. Ada. Kemudian lampiran. Lampiran ada 1 lembar. Kemudian inti atau perihal surat. Perihal surat ada tidak? Nah, ini tidak ada. Harusnya ada di bawahnya ini. Ya. Oh, ada. Ini hal. Ya. Ada hal, yaitu penawaran produk spesial. Perihal atau hal sama. Kemudian tanggal. Berada di posisi kanan. Ada. Kemudian alamat penerima surat. Hindari penggunaan kata kepada. Harusnya di sini jangan pakai kepada, tapi yang terhormat. Nah, ini. Jadi bukan kepada marhaban wedding organizer. Jadi gantinya adalah yang terhormat. Ingat kalau mengirim surat, sama kalau mengirim surat saki, jangan kepada Bapak Ibu guru di sekolah. Tulis yang terhormat Bapak Ibu guru di sekolah. Ya, jangan menggunakan kepada. Kemudian alamat penerima surat tadi sudah. Salam pembuka. Oke, salam pembuka dengan hormat. Ada. Kemudian tubuh surat terdiri atas bagian pembuka, isi atau maksud surat, dan penutup. Kita lihat. Salam pembuka. Ya. Kemudian isi. Apa isinya itu? Nah, ini dalam rangka pembukaan kami menawarkan. Ada. Kemudian salam pembuka surat akhiri dengan penggunaan tanda baca koma. Ini ya, dengan hormat. Ini ada koma di sini. Kelihatan komanya? Kelihatan. Oke, kelihatan ya. Jadi alamat penerima surat, hindari penggunaan kata kepada. Salam pembuka surat, akhiri penggunaan tanda baca. Tubuh surat terdiri atas bagian pembuka, tadi yang diakhiri tanda koma, isi atau maksud surat, penutup. Coba kita lihat penutupnya ada. Ada tidak? Oke, penutupnya ada. Demikian surat penawaran ini kami sampaikan atas kepercayaan Anda. Kami menyampaikan terima kasih. Kemudian dalam penutup surat ada diikuti nama, jabatan, dan tanda tangan penanggung jawab surat. Ada, nama ada, tanda tangan, ada tempatnya, kemudian nama dan jabatan. Oh, namanya ini, jabatannya marketing, Lasisan SQ, bagian pemasaran. Pernah mengirim surat? Entah itu surat sakit, tapi bukan zamannya. Pernah ya? Oke. Tapi bukan zamannya sekarang mengirim surat-surat karena banyak teknologi yang menggantikan. Mengirim surat juga sekarang biasanya tidak dengan surat karena masa pandemi, ya langsung mengirim kabar ke wali kelasnya. Nah, intinya dalam surat itu, ya, kelihatan ini tadi unsur-unsur
Kop surat kelihatan? Tidak ya? Oke, saya share dulu. Kalau mengirim surat resmi ke sekolah dalam bentuk surat sakit itu, kop surat tidak. A itu tidak ada. Ini. Ini juga B tidak ada. C juga tidak ada. Nomor 2, nomor 3, biasanya langsung ke nomor 5. Ya. Pangkajene tanggal 21 Januari 2021. Ingat, jangan menggunakan kata kepada. Yang terhormat, Bapak Ibu di sekolah. Ya. Kami sampaikan ya, bahwa siswa yang maksudnya langsung, harus ada dulu alamat penerima surat ya di sekolah. Salam pembuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Koma. Kemudian tubuh surat. Ya. Kami sampaikan bahwa siswa yang tersebut namanya di bawah ini yang bernama Fitria Nurul Husna, kelas 10 IPS 4, NIS dengan alamat, kalau mau kasih alamat, tidak sempat mengikuti pelajaran seperti biasa karena kesehatannya terganggu, dalam kurung sakit. Kemudian salam penutup, demikian kami sampaikan. Ya. Kemudian di sini sudah salam penutup, ya bisa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tertanda tanda tangannya orang tua, ya, bukan tetangga. Orang tua, wali, bisa kakak kalau wali, bisa saudara, tante, om. Nah, itu kalau surat ke sakit ke sekolah. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan tentang materi kita hari ini? Jadi materi kita hari ini hanya menjelaskan bagian-bagian surat penawaran. Ya. Nah, surat penawaran itu masuk kategori surat niaga. Ya, bukan surat sakit, surat yang digunakan dalam kegiatan perdagangan. Nah, ini strukturnya sudah kita bahas tadi. Oke, ada yang mau bertanya? Silahkan. Oke. Sudah saya jelaskan tugas pertamanya? Sudah. Sudah ya? Sudah. Oke, tapi saya tetap mengingatkan, silahkan kerja di ya, kerja di buku, bukan di buku karena bukunya masih ada sama saya. Di kertas double folio nanti saya sisipi atau kalian sisipi, bisa diambil mulai hari Sabtu, bisa datang ke sekolah ambil bukunya. Ini saya ingatkan kembali. Siapa tahu ada yang ingin ditanyakan, boleh sekarang. Oke, ada yang mau bertanya? Ada Anugrah, ada Dewi Tasari, ada Fitria, ada Saldi, ada Muhammad Agus Nugraha. Oke, kalau tidak ada silahkan nyalakan videonya supaya namanya kelihatan. Oke, yang menyala baru Dewi Tasari. Oke, sudah menyala semua, saya SC. Oke. Ada yang mau siapa ketua kelas di 10 IPS 4? Ada? Boleh saya tahu namanya? Brian Julianda Agung. Siapa Dewi Tasari? Iya, Pak. Siapa ketua kelas? Brian Julianda?
Ketua kelasnya 10 IPS Pak. Siapa? Berian. Oke, Brian. Kalau Brian nanti tidak sempat mewakili ambil bukunya, mapnya, mungkin Saldi bisa mewakili temannya mengambil di sekolah. Jadi nanti kalau ada yang cari map plastiknya, Saldi yang bilang Kak ada sama Saldi. Bisa tidak Saldi? Bisa, Pak. Oke, bisa ya. Oke, berarti nanti saya hubungi Saldi kalau bukunya saya sudah bawa ke sekolah. Oke. Terima kasih atas kehadirannya. Dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, pertemuan ke-6 saya nyatakan sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.